Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alreska. Dan kali ini Alreska hanya ingin ngobrol-ngobrol saja dengan kalian. Sudah lama saya nggak upload video ya, hampir 2 minggu. Kenapa ya? Rasanya sebetulnya ide banyak nih membuncah di kepala. Cuma semangat untuk mengaplikasikan, merealisasikan menjadi bentuk konten itu kok rasanya semangatnya sedikit turun gitu ya. Ini masih awal tahun 2022 ya, sedikit take down lah ya, sedikit cooling down dulu. Sebetulnya selama ini Alexka kalau mau bikin konten itu nggak pernah konsep sih. Jadi kayak semuanya ada di kepala, kemudian diomongin langsung dan munculnya tiba-tiba. Nah, ini kelemahan. Kenapa di channel Alexka itu videonya nggak terlalu konsisten. Nah, kalau misalkan nih, tahu sih teorinya itu kita harus merancang sedemikian sehingga misal dengan bikin skrip, bikin draft, kemudian bikin timeline, mungkin itu lebih oke. Tapi Alexka sepertinya nggak mau terlalu repot seperti itu. Jadi kalau mau bikin video, misalkan kayak gini nih sekarang, udah lama nggak bikin video ya, ngonten aja deh pagi ini, gitu. Ya udah ngonten gitu. Tapi lagi males bahas soal gitu, karena ya udah jadi ngobrol-ngobrol aja. Terus apa yang mau diomongin nggak tahu, jadi ya bebas aja gitu. Padahal sebetulnya Alexka pengen banget bikin joke matematika gitu, tapi kok jadinya garing ya. Jadi contoh gini, nggak jadi garing deh. Joke matematikanya jadi garing. Jadi sebenarnya kayak apa ya, ya gini, 1 tambah 1 sama dengan lupa gini. Nah, kalau di Inggris kalau di negara yang menggunakan bahasa aslinya Inggris, 10 tambah 10 itu hasilnya sama dengan 11 tambah 11. Nah ini yang pertanyaan yang bener, krik garing ya. 10 tambah 10 itu hasilnya sama dengan 11 tambah 11 pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang coba 10 tambah 10 pakai bahasa Inggris apa? 20. Nah, kalau 11 tambah 11 pakai bahasa Inggris 22. Garing nggak? Garing banget kan? Nah, itu sih sebenarnya kepikiran banyak banget bikin joke-joke matematika, tapi cara menyampaikannya nggak asik, jadi kayak garing. Kelamaan bahas soal kali ya, jadi kayak gini. Terus sesekali juga pengen, kan di awal dibikinnya channel ini pengen ada satu segmen namanya cermat. Nah, cermat ini pernah aku upload di Facebook. Aduh, ada yang tahu nggak cermat itu apa? Atau ya lupa deh kali. Ya benar. Nah, ada yang ngejawab cermat itu cerdas matematika. Nah, maksud dari yang saya kasih sebetulnya bukan untuk cerdas matematika, tapi segmen untuk cerita matematika. Kenapa? Karena matematika itu kita tahu ilmu yang paling tua, ya nggak sih? Bahasa yang paling tua itu matematika. Zaman dulu sebelum ada bahasa font ABCD, orang pasti bertemu tatap muka mungkin ya. Orang yang pertama kali ketemu pasti bahasa yang mendunia itu adalah sesuatu hal yang bersifat numbering kan. Ya, contoh barter, tuker-tukeran ya. Ketika nggak ada bahasa yang menyatukan, maka cukup hanya dengan isyarat tubuh, isyarat tangan gitu. Dan bahasa yang paling tua berarti bukan matematika dong, bahasa isyarat ya, isyarat tangan ya. Nah, kayak beginilah. Sepertinya Alexka juga harus banyak membaca. Nah, ini nasihat sih buat kalian ya, buat kalian yang pengen pengetahuannya luas, yang pengen bisa ngomong banyak, itu bukalah cakrawalamu dengan banyak membaca. Itu sih intinya. Teorinya tahu,
Nah, kenapa? Karena ada satu hal yang nah, Aliska mau cerita aja, mau sharing nih pengalaman yang sangat memalukan menurutku. Pernah suatu waktu Ariska diminta untuk menjadi narasumber di acara Sarasehan talk show dengan guru-guru ya. Topiknya apa ya, lupa. Topiknya itu kayak ya nggak jauh-jauh bagaimana mengantisipasi pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi gitu. Karena Ariska orangnya praktisi, dan nah ini kesalahannya adalah aku tidak melakukan evidence, aku tidak melakukan pengumpulan data, dan semuanya hanya based on pengalaman, dimana pengalaman itu ya hanya lingkupnya segitu-gitu saja gitu, sehingga sharingnya tidak terlalu banyak. Nah, dan pada saat aku disandingkan dengan dua narasumber yang lain, kelihatan banget kalau aku tuh nggak terlalu kaya dengan pengalaman. Aduh, rasanya malu banget. Pokoknya nggak lagi deh. Jadi besok lagi kalau misalnya diminta tuh jadi narasumber, pikir-pikir dulu kalau materinya berat. Jadi kalau materinya yang santai ya nggak apa-apa lah, tapi kalau udah harus nggak, terima kasih. Jadi tapi di sisi yang lain kadang Ariska juga pengen show up, pengen dilihat gitu, jadinya bikin channel sendiri dan ngomong sendiri. Nah, ini namanya juga ngobrol ngalur ngidul ya, jadi nggak jelas skripnya harus ngomong apa. Kalau apalagi ya pengalamannya, oh ya ide pengennya aja sih, pengennya Ariska di channel ini mau seperti apa gitu. Nah, untuk channel Ariska ini pengennya sih juga ada rutin tuh vloggur tuh pengennya rutin setiap minggu diupload. Kemudian Ariska bisa ngundang guru-guru, atau guru tidak harus guru yang ngajar di sekolah, siapapun bisa menjadi guru, itu prinsipku. Bisa jadi muridku itu bisa menjadi guruku, karena seorang guru itu sebaiknya belajar dari murid. Maksudnya gimana gitu? Iya, kenapa ya? Karena ya guru kalau statis aja dengan apa yang dia pahami, maka menurutku dia akan sangat kaku. Jadi seorang guru harus sangat fleksibel. Seorang guru harus pandai membaca situasi. Seorang guru harus pandai memerankan banyak peran. Harus di sisi lain juga harus bisa menjadi role models buat murid-muridnya, buat siapapun, guru loh. Di sisi yang lain juga seorang guru juga manusia, dimana banyak banget kekurangannya, karena guru bukan malaikat. Nah, maka dari itu sebaiknya guru harus banyak belajar dari murid. Apa yang dipelajari? Banyak ya contoh. Kalau misalkan bagaimana kita bisa mendalami karakteristik berbagai macam keunikan murid ketika kita tidak pernah mau belajar dengan murid, kepada murid ya kurang lebih itu ya. Kapan-kapan kita akan ngobrolin itu. Nah, begini intinya, jadi Ariska tuh pengen banget secara rutin mengisi konten vloggur atau vlog guru, dimana Ariska bisa mengundang semua guru apapun dari latar belakangnya ya. Tapi ternyata itu nggak mudah gitu. Kenapa? Karena satu tadi, aku nggak pernah bikin skrip, nggak pernah bikin naskah, nggak pernah bikin draft. Jadi apa yang terlintas di otakku pengen langsung direalisasikan, ayo gitu, dan itu nggak bisa. Jadi ya jadilah seperti ini gitu. Nggak tahu, mungkin tahun 2022 ini
mudah-mudahan channel Areska menjadi lebih tertata dan subscribernya tambah banyak, yang nge-view juga tambah banyak, yang ngasih like juga tambah banyak, terus channelnya sustains ya. Dan apa sih yang bisa aku berikan, apa sih yang bisa membuat, kan gini, setiap orang memiliki sejarahnya masing-masing dan setiap orang pengen dikenang. Nah, salah satunya adalah, satu diantaranya aku pengen dikenang orang adalah ya aku punya channel ini gitu. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau bisa kasih komen gitu biar Areska tambah semangat untuk buat konten. Wah, nggak kerasa udah 12 menitan ya. Nah ini oh ya, semua hal di channel ini Areska kerjain sendiri. Jadi Areska belum punya tim, mulai dari mikirin ide mau gimana. Nah kebetulan kontennya nggak terlalu berat karena hanya kepada bahas-bahas soal. Pengennya sih bervariasi kayak kontennya Jerome ya, kadang battle, kadang apa, tapi nanti dikira ini Niro gitu. Walaupun sebetulnya sebelum aku ngelihat materinya Jerome, aku pernah kepikiran, cuma I don't have energy to untuk merealisasikan lah gitu. Nah, oh ya, ada satu kalimat gini, apa sih yang menyatukan ide? Aku punya ide banyak dan ini faktanya. Nah, yang menyatukan ide dan fakta, aku tahu teorinya adalah kita harus aksi. We have to action, how to implement our idea correctly. Nah, kurang lebih gitu iso Inggris. It's okay. Nah itu sih, tapi karena belum punya tim, jadi kayak idenya sendiri, editingnya sendiri, perangkatnya juga baru HP, laptop, dan drawing pad untuk nulis-nulis di ini ya, untuk nulis-nulis di papan digital. Baru itu belum wah gitu. Terus yang kemarin sempat vlogun itu, jadi kayak cuma pakai HP, aku potong-potong, kemudian aku compile gitu aja, sedikit rempong tapi kadang mengasihkan juga. Nah kalau lagi banyak koreksian itu jadi kayak malas. Nah sekarang karena awal semester belum banyak koreksian dan belum banyak tanya-tanya PR, jadi kayak mau bahas soal, sebenarnya banyak soal, sebenarnya banyak koleksi soal gitu, tapi kayak pengen sesuatu yang berbeda cara mengerjakannya ya, jadi nanti aja. Jadi ini adalah edisi ngerecap yang nggak jelas. Anyway, terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah Areska. Dan thank you kalau kalian mau memberikan komentar, subscribe, dan mudah-mudahan doain tahun 2022 ini subscriber Areska bisa dong mencapai targetnya 10.000 deh. 10.000 subscriber. Sekarang baru 4.000. Mudah-mudahan tahun 2000 di penghujung 2022 bisalah mencapai 10.000 subscriber ya. Amin. Doain dong. Makanya jangan lupa untuk subscribe. Yang benar apa sih? Subscribe, subrek, atau subscribe atau subscribe. Oh, pokoknya kayak gitu ya. Dan kasih like, komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan buat kamu yang sekarang masih bersekolah, ayo belajar matematika bersama Areska.